Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawi Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang kisah dua pusaka Wali Songo yang membuat kerajaan Majapahit kalang kabut. Pusaka Wali Songo memiliki kemampuan yang bikin tercengang. Dalam beberapa peristiwa, sejumlah pusaka Wali Songo diketahui bisa membuat pasukan Majapahit kalang kabut. Suatu ketika Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati Cirebon telah menggunakan pusaka Wali Songo untuk menaklukkan Majapahit. Saat itu mereka tengah berupaya untuk mengislamkan semua bupati dan pemimpin yang ada di wilayah Jawa. Dari berbagai bupati yang ada di Pulau Jawa, hanya Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, dan Adipati Klungkung yang konon menolak untuk masuk agama Islam. Mereka teguh pendirian dengan kepercayaan yang dianutnya. Bahkan mereka tak segan untuk melakukan upaya pemberontakan terhadap langkah para Wali Songo. Demi membela menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati pun mengeluarkan senjata pusakanya. Dikutip dari berbagai sumber, runtuhnya yang berjudul runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara yang telah ditulis oleh Slamet Muljana, seluruh wali atau sunan pun memerintahkan putra mereka ke medan perang untuk melawan pasukan Majapahit. Dari 9 wali, Sunan Kudus yang ikut terjun ke medan perang tersebut dengan pemimpin pasukan Demak bernama Raden Iman, sedangkan pasukan Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada, Adipati Terung, dan Dayaningrat yang berasal dari Pengging. Sebagai bekal untuk pasukan Majapahit, Sunan Giri pun memberikan pusakanya berupa keris yang dinamai keris Makrifat kepada Raden Iman. Sedangkan Sunan Gunung Jati memberikan pusaka yang bernama Badong. Kedua benda atau pusaka ini konon memiliki kesaktian yang luar biasa. Dengan kekuatan dan kesaktiannya, pasukan Majapahit pun kocar-kacir hingga lari terbirit-birit meninggalkan medan perang itu. Keris Makrifat mempunyai kesaktian yang unik. Jika dihunus, konon akan menimbulkan angin ribut hingga hujan badai. Sementara pusaka Badong pemberian Sunan Gunung Jati dapat mengerahkan para tikus yang menyerang lawan perangnya. Dalam kisahnya, Raden Iman yang bergerak dengan membawa 1000 pasukan bisa nampak oleh musuh menjadi 10.000 pasukan. Tikus-tikus yang keluar dari pusaka Badong bisa menghabiskan perbekalan makanan tentara Majapahit. Angin ribut yang ditimbulkan keris Makrifat menimbulkan banyak kerusakan.
Ada juga kumbang yang bergerak menakut-nakuti lawannya. Dengan begitu, tentara Majapahit dipukul mundur. Namun hanya Adipati Terunglah yang selamat dari kerusakan karena sang Adipati telah sah memeluk agama Islam sebelumnya. Diceritakan Prabu Brawijaya kemudian mengungsi ke Sengguruh dengan segenap keluarganya dan Patih Gajah Mada. Sang Prabu kemudian diberikan kesempatan untuk masuk Islam. Oleh karena itu, Demak pun mengirim utusan yang bernama Lembu Peteng dan Karan Panulih ke Sengguruh bertemu dengan sang raja dari Majapahit itu. Akan tetapi sang Prabu tetap menolak dan Sengguruh pun terpaksa diserbu oleh Demak. Sebelum diserbu, Prabu Brawijaya beserta bala tentaranya sempat melarikan diri ke Pulau Bali. Pada tahun 1400, Sengguruh pun jatuh. Candra sangkalanya juga sirna, hilang kertining bumi. Jadi itulah tadi kisah dua pusaka pemberian dari Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.